was signed by Swansea in the summer from Excelsior, where he spent 4 years, so he has plenty of evidence. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas yang mengenai updatean skuad timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, oke, di sini banyak yang request ya kepada saya, bahkan banyak dari teman-teman juga yang sudah mengatakan kepada saya bahwa tadi sudah membahas Bang mengenai pemain keturunan dan jadwal disumpahnya, tetapi seperti ada yang janggal. Nah, mungkin bagi teman-teman juga, ini juga agak sedikit lupa ya, karena melihat euforia atau kegembiraan kita melihat para pemain-pemain keturunan ini sudah bisa atau akan bisa menjadi bagian timnas Indonesia untuk dikualifikasi Piala Dunia. 3 pemain itu sudah resmi ya, akan dijadwalkan disumpah WNI itu tanggal 12. Tetapi ya, ini menjadi pertanyaan dan timbul pertanyaan besar. Kemana sosok Nathan Chow Aon yang notabene prosesnya itu sudah dahulu dibanding Ragnar, Tom, dan juga Martin. Nah, ini juga menjadi timbul pertanyaan, kemana sebenarnya? Nah, dilihat dari pertandingan ketiga pemain ini terlebih dahulu ya, memang serba mepet sekali menurut saya. Karena saya melihat di sini tanggal 10 itu ketiga pemain ini ternyata mainnya serempak di masing-masing klub ya, di masing-masing klubnya. Pertama Martin Paes ya melawan New York Red Bulls ya, itu tanggal 10 bulan 3 jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya, itu pagi ya. Itu tanggal 10. Kemudian di sini kalau melihat Ragnar Oratmangon itu Fortuna Sittard melawan Ajax Amsterdam itu tanggal 10 juga, itu jam 20.30 ya, setengah 9 malam. Dan yang terakhir adalah Tom Haye, ini tanggal 10 juga, ini pertandingan terakhir juga ya. Ini jam 10 waktu Indonesia Barat dan melawan FC Nijmegen. Nah, ini artinya memang ketiga pemain ini ya serempak bermain di tanggal 10 dan mereka janjian ya di tanggal 11-nya itu langsung terbang ke Indonesia. Nah, ini bagaimana menurut kalian teman-teman? Pasti ya, kita sudah berpikir bagaimana sibuk sekali, lelah sekali pemain-pemain ini ya demi untuk membela timnas Indonesia. Dan menurut saya ini patut diapresiasi ketika dia disumpah menjadi WNI. Saya sangat yakin sekali ketiga pemain ini akan memiliki makna tersendiri karena perjuangan mereka ya dalam membela Indonesia itu patut diacungi jempol, dan mereka sepakat untuk hadir di tanggal 11. Nah, ini untuk ketiga pemain. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi di awal ya, sebenarnya kemana sosok Nathan Chow Aon? Kalau dilihat saat ini mereka ya, Nathan dan juga Tom ini satu tim ya. Artinya kalau Tom Haye ya bisa ke Indonesia karena sudah libur kompetisi ya, dan itu akan digulirkan kualifikasi Piala Dunia yang memang itu kalender FIFA, ya diharapkan sosok Nathan ini juga bisa bergabung. Nah, saat ini ya, hingga saat ini belum ada. Karena seperti ini, ya kalau dibilang apakah Nathan ini bisa membela timnas Indonesia, tentu jawabannya iya. Tetapi kalau dilihat apakah keseriusan Nathan ini saat ini dipertanyakan, jawaban saya tentu iya. Karena memang pertama faktornya jelas, karena untuk di posisi back ya, timnas Indonesia saat ini sangat banyak sekali pemain-pemain bagus ya. Ada Sandi, ya, kemudian ada tambahan lagi saat ini Jay Idas, kemudian ada tambahan lagi seperti sosok Jordi Amat ya, kemudian Justin Hubner ya, lengkap sudah ya. Belum lagi pemain-pemain seperti Rizky Ridho yang semuanya sangat bagus. Nah, apakah ya sosok Nathan ini berpikir mengenai hal itu? Menurut saya iya, karena memang persaingan di lini belakang itu sangat bagus. Dan apakah ini adalah kompetisi yang sehat? Dan menurut saya iya kalau memang Nathan bergabung, tetapi hingga saat ini Nathan belum memberikan statement kapan dirinya akan ke Indonesia. Kalau nanti Tom Haye ini datang ke Indonesia tetapi Nathan tidak, ya menurut saya nanti akan ada beberapa alasan ya mengapa Nathan ini tidak bergabung bersama timnas Indonesia. Itu faktor pertama, karena persaingan di timnas apalagi di posisi lini belakang itu sangat kuat sekali. Dan apakah Nathan merasa bahwa dirinya mungkin ada beberapa
kompetisi di situ dan menurut dia mungkin ya sulit untuk menembus tim utama, kita juga tidak tahu apakah itu faktor pertama. Kemudian yang kedua ya, mengapa Nathan ini sedikit ragu ya? Menurut saya sedikit ragu ya untuk segera datang ke Indonesia karena memang untuk melepas paspor Belanda di posisi yang saat ini ya, ini menurut saya posisi Nathan ini sangat sulit ya. Pertama dia juga akan mempertaruhkan karirnya karena saat ini dirinya memang dipinjamkan ya dari Swansea ke SC Heerenveen. Tetapi apa daya ketika dia di SC Heerenveen ternyata juga belum mendapatkan tempat di hati pelatih untuk menjadi starter. Dan kalau saya melihat tadi malam dia bermain untuk Swansea U23, mohon maaf, SC Heerenveen U23 ya. Ini artinya memang bukan masalah dirinya naik ataupun turun performanya, bukan masalah itu, tetapi memang dirinya kalau memang nanti melepas kewarganegaraan Belandanya ya mungkin ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah apakah nanti dia bisa selalu bermain di kasta liga tertinggi. Nah, ini juga menjadi permasalahan pelik menurut saya karena memang posisi Nathan Choaon saat ini memang menurut saya kita harus paham juga keadaan dirinya. Keadaan dirinya saat ini setelah dia cedera dari Swansea hingga saat ini dia kurang terlalu maksimal ya. Artinya memang tahun-tahun ini tahun-tahun terberat bagi sosok Nathan Choaon. Nah, itu untuk sosok Nathan ya. Dan kita tidak tahu apakah nanti dirinya akan serempak. Kalau harapan saya sih ini adalah momen yang tepat sih bagi Nathan untuk ke Indonesia. Karena memang jeda kompetisi juga sudah ditentukan, kemudian ini adalah kalender FIFA, ya diharapkan segera untuk ke Indonesia. Kalau bisa serempak dengan 3 pemain ini, ya ini kalau bisa ya. Kalau tidak ya kita tidak tahu apakah Nathan ke depan ini akan bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Karena memang ya untuk line up ya atau skuad timnas Indonesia saat ini menurut saya sangat mewah sekali. Bahkan ya kalau dibilang ya tidak adanya Nathan ya itu sudah luar biasa ya. Tetapi diharapkan Nathan juga harus selesai karena mubazir juga ya sudah diproses, kemudian dokumen sudah diserahkan, sudah tinggal ya bisa dikatakan hanya tinggal menunggu sumpah saja lah. Kalau untuk kepindahan federasi itu mudah lah menurut saya karena memang PSSI punya relasi bagus dengan FIFA, apalagi saat ini FIFA juga memiliki kantor di Indonesia. Jadi menurut saya tidak perlu dikhawatirkan masalah kepindahan federasi. Dan menurut saya ini sangat sangat disayangkan lah kalau misal nanti sosok Nathan ini tidak bergabung bersama timnas Indonesia. Tetapi yang jelas apa yang sudah menjadi keputusan Nathan kita harus hargai dan juga kita hormati ya untuk kedepannya. Dan semoga saja lah karena saat ini saya melihat media Vietnam ya setelah berita ataupun konten ini saya buat ya, banyak media Vietnam sudah mengabarkan bahwa Indonesia telah selesai untuk memproses kewarganegaraan 3 pemain keturunan yang berlaga di divisi Liga Belanda dan juga Liga Amerika. Saat ini media Vietnam seperti Dongha, Soha ya, semuanya sudah mengabarkan hal itu dan ini menurut saya sebuah ancaman bagi mereka. Kalau mereka tidak siap ya, jelas saja. Apalagi saat ini banyak sekali pemain-pemain Vietnam yang mengeluh ya bagaimana pola strategi yang diterapkan oleh Philip Troucher. Dan dilihat juga saat ini media Malaysia juga mengabarkan ya mengenai bagaimana market value Indonesia dengan 3 pemain yang akan bergabung ya ditambah Jay Idas, ditambah lagi saat ini ya Tom Haye pemain Asia ya karena dia sudah bergabung bersama Indonesia, dia menjadi pemain Asia kedua termahal ya setelah Wataru Endo dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus untuk ke depan ya. Dan kita harus melihat untuk bagaimana skema dan juga karakteristik ke depan, semoga saja dengan adanya pemain-pemain keturunan ini ya kita bisa lebih meningkatkan level di level Asia.